sahabat bahasa dan mitra bahasa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya, Adinda Novia Permatasari dalam Siniar Bahasa dan Sastra, Sini Bahasa Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Sahabat bahasa, telah hadir bersama saya dua narasumber kita yang akan berbagi informasi seputar Tim Kerja Literasi dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Topik kali ini adalah program kerja dan capaian Tim Kerja Literasi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Narasumber yang sudah hadir hari ini saya akan persilakan untuk memperkenalkan diri beserta memperkenalkan Tim Kerja Literasi di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Silakan Pak Amin dan Bu Yuyun untuk memperkenalkan diri dan Tim Kerja Literasinya. Terima kasih Mbak Adinda. Selamat sore Sobat Bahasa. Saya sebagai anggota tim literasi akan memperkenalkan diri. Kami dari tim literasi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Ketuanya adalah atau koordinator adalah Bapak Amin Mulyanto. Ya, selamat sore. Selamat sore Bapak. Kemudian saya sendiri Yuyun Kartini sebagai anggota dan satu lagi Bu Adis Nur Primantari. Oke, Sobat Bahasa, selamat sore. Kami dari tim literasi akan menyampaikan beberapa program yang telah kami lakukan. Untuk kegiatan yang pertama adalah BIMTEK Komunitas Penggerak Literasi yang dilakukan di Kabupaten Sidoarjo. Peserta dalam kegiatan ini adalah 15 komunitas yang diwakili 30 orang peserta. Kemudian program yang kedua adalah bimbingan teknis cerdas mengulas buku bagi siswa SD di Kabupaten Pasuruan. Kemudian untuk yang ketiga adalah peningkatan kompetensi membaca cepat bagi siswa SMP dilakukan di Kabupaten Jember. Kemudian yang keempat adalah bimbingan teknis peningkatan kompetensi membaca kritis dan analitis bagi siswa SMA yang dilakukan di Kabupaten Probolinggo. Kemudian ada lagi yaitu lisan pahlawan, yaitu literasi inspiratif anak yang bertema pahlawan dilakukan di Kabupaten Mojokerto. Untuk yang terakhir adalah yang dilakukan adalah sarasian literasi komik yang dilakukan di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Baik, terima kasih Bu Yuyun. Selanjutnya Pak Amin, apakah ada tambahan nih mengenai penjelasan tentang pelaksanaan program kerja yang tadi sudah disebutkan Bu Yuyun? Bagaimana Bapak? Ya, baik. Selamat sore Sobat Bahasa. Selamat sore. Menambahi apa yang disampaikan oleh Ibu Yuyun terkait dengan program Tim Kerja Literasi di tahun 2025. Tadi disampaikan oleh Bu Yuyun bahwa ada program yang namanya terbinanya Komunitas Penggerak Literasi di Jawa Timur. Salah satu yang disebut tadi adalah bimbingan teknis Komunitas Penggerak Literasi yang bulan Maret itu dilaksanakan di Sidoarjo. Kami melibatkan 25 komunitas penggerak literasi yang kami ambil dari komunitas yang ada di Surabaya dan Sidoarjo. Jadi ada 30 peserta. 30 peserta ini masing-masing diwakili oleh 2. Tujuan kami mengadakan kegiatan ini adalah yaitu mengadakan penguatan dan memberikan pembinaan pendampingan terkait dengan pengelolaan komunitas literasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo dan Surabaya. Salah satunya adalah mereka harus mempunyai profil sebelum melakukan kegiatan. Jadi profil komunitas penggerak literasi ini sangat penting, termasuk mereka harus mempromosikan atau mempublikasikan keberadaan dari komunitas tersebut. Selain itu juga kami melakukan pembinaan di penataan struktur organisasi, termasuk bagaimana mereka mengelola, termasuk membuat program kegiatan. Jadi ketika mereka sudah mempunyai katakanlah produk ini akan publikasikan ke masyarakat dan masyarakat itu kan tahu keberadaan mereka. Apa sih manfaat dan keberterimaan masyarakat terkait dengan komunitas penggerak literasi tersebut.
Itu salah satunya. Oke, baik Bapak. Terus yang kedua itu di terbinanya penggerak literasi ini ada yang namanya pendampingan. Di pendampingan ini saya lakukan di Lamongan. Kami melibatkan komunitas yang ada di Lamongan. Kemarin ada 6 komunitas yang kami bina. Jadi kami melihat sejauh mana dan kami memberikan kesempatan pada komunitas yang sudah kami kategorikan A. A itu ada 3 kategori, A, B, C. Jadi kemarin yang kami bina di bimbingan teknis itu yang C dan B. Dan pada saat kelanjutan dari program tersebut ada pendampingan. Pendampingan ini kita mencoba untuk komunitas B dan C ini studi banding ke A. Jadi ada studi tiru di sana. Jadi perkembangan apa yang ingin ditingkatkan di dalam komunitas yang berkategori B dan C itu meniru apa yang dilakukan oleh A. Selain itu kami berharap ada komunikasi antar komunitas tersebut. Ya, baik. Terus yang ketiga ada serasean. Serasean literasi ini salah satunya kemarin pernah kita lakukan serasean itu di bulan bahasa ya. Iya, betul Bapak. Bulan bahasa dan juga disebut oleh Bu Yuyun tadi kita sudah bekerja sama dengan Fakultas Ilmu Budaya ya, kalau tidak salah sastra Jepang itu berupaya untuk berkolaborasi membuat komik 3 bahasa, di bahasa Jawa, bahasa Indonesia dan bahasa Jepang. Dan ini kami lakukan di dalam kegiatan serasean literasi. Jadi di situ ada beda buku dan bagaimana kita bisa mewujudkan dan menghasilkan komik 3 bahasa tersebut. Oke, baik. Itu yang kedua. Yang selanjutnya, program selanjutnya adalah program literasi bagi generasi muda. Ya, salah satunya tadi yaitu kita melakukan bimbingan teknis cerdas mengulas buku yang kami lakukan di Kabupaten Pasuruan. Jadi kami melibatkan siswa sekolah dasar dan guru pendamping. Adapun sekolah dasar yang terlibat adalah sekolah yang menurut data yang kami terima, mereka itu mempunyai AN literasinya rendah, kategori rendah. Jadi kami batasi kuotanya 20 sekolah. Jadi kami lakukan di dalamnya itu ada beberapa praktek baik juga. Kami berharap bahwa siswa dan guru ini bisa memahami isi bacaan melalui mengulas buku dengan divideokan. Jadi harapan kami selain dia memahami dan meningkatkan kualitas membacanya, juga kami berharap mereka juga benar kritis ya, artinya cepat tanggap terkait dengan bagaimana memahami sebuah bacaan, dan itu pun dibuktikan dengan video mengulas bukunya. Terus yang kedua adalah peningkatan kompetensi membaca cepat untuk SMP ya. Kami lakukan di daerah Jember. Di Kabupaten Jember. Kami juga melibatkan sekolah-sekolah yang literasinya berkategori rendah. Ya, baik. Ya, itu ada sekitar 200 kalau di total. Itu tidak hanya, jadi ada pendampingan awal, terus ada praktik mandiri, terus yang terakhir ada seksi akhir. Jadi proses itu mencoba untuk mereka itu bisa dengan cepat dan teliti. Jadi membaca cepat itu ada kami bagi 2, itu membaca dengan teknik layap dan teknik pindai. Jadi kalau layap itu biasanya ke inti dan gambaran umum. Nah, kalau terkait dengan membaca pindai, ini digunakan untuk memperoleh atau menemukan informasi khusus atau spesifik dari sebuah bacaan tersebut. Ya, rata-rata mereka memang sangat antusias ya ketika mengikuti pelatihan tersebut. Dan kategori mereka ketika kita melihat kecepatan membaca ya rata-rata hampir sama, meskipun
sebetulnya kendala yang kami alami di sana ada beberapa sekolah yang memang sangat terpencil ya, bisa dikategorikan sebetulnya di wilayah 3T sih sebetulnya. Tapi menurut informasi yang kami terima data itu di Surabaya ini kategori 3T berbeda dengan kategori 3T yang ada di luar Jawa. Terus yang ketiga yaitu membaca kritis analitis ini untuk jenjang SMA. Baik, Bapak. Kalau sekolahnya di dalam kondisi literasi yang memang berkategori rendah. Harapan kami dengan membaca kritis mereka lebih bisa memahami jenis teks dan sebagainya. Apakah ini teks argumentatif dan sebagainya, bahkan mereka berani menganalisis itu. Yeah. Mungkin itu gambarannya ya, singkat saja. Oh iya. Baik, terima kasih Bu Yuyun dan Pak Amin tadi penjelasan mengenai program kerja yang sudah dilaksanakan oleh tim kerja literasi di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Bagaimana sahabat bahasa? Menarik bukan? Tadi sudah disebutkan bahwa banyak sekali program kerja yang sudah berjalan. Tadi Bu Yuyun sempat menyebutkan ada satu lagi program berjudul Lisan Pahlawan ya Bu? Ya. Nah itu bagaimana nih? Sebetulnya apa sih Lisan Pahlawan itu? Pak Amin atau Bu Yuyun barangkali mau menjelaskan sedikit? Ya, mungkin saya tambahi. Iya, baik. Jadi ada juga yang namanya program inovasi sebetulnya itu, Pak. Ya. Jadi kita mau memperkenalkan program kita kepada masyarakat. Jadi kami menggandeng beberapa desa atau kelurahan untuk berupaya agar masyarakat juga punya kontribusi untuk berliterasi. Nah, kami menawarkan program Lisan Pahlawan. Lisan itu sendiri adalah akronim literasi inspiratif anak yang bertemakan pahlawan. Jadi kami berharap di dalam bentuk kerjasama yang kami lakukan, kemarin kami sempat ke Kabupaten Mojokerto di Desa Becijong, itu mencoba untuk mengkolaborasikan, mensinergikan program ini kepada Pak Lurah sana, dan alhamdulillah mendapat respon yang baik. Dan pada akhirnya kita melakukan pendampingan di sana. Bagaimana kita mendampingi penulisan cerita tentang Lisan Pahlawan tersebut. Dan respon masyarakat, saya berharap bahwa masyarakat itu mengenal tokoh atau pahlawan yang ada di daerahnya. Dan mungkin perkembangannya juga akan mengalami perkembangan yang tidak hanya tokoh, tetapi juga beberapa tempat wisata. Dan itu sangat saya yakin sangat mendukung dengan program-program yang ada di kelurahan tersebut. Dan kemarin sempat berinteraksi dengan masyarakat. Harapan kami juga selain masyarakat, ada kelompok atau komunitas literasi di sana yang juga akan bekerja sama dengan kita melakukan pendampingan pada masyarakat desa tersebut. Itu salah satunya, termasuk Lisan Pahlawan kemarin juga kami tawarkan pada guru-guru PAUD. Harapan kami guru-guru PAUD itu bisa menulis tokoh. Paling tidak, kalau ngomong tokoh kan ada tokoh pahlawan itu nasional. Ya. Terus mungkin di daerah di periode kerajaan dan sebagainya kan banyak sekali. Juga ada tokoh-tokoh masyarakat setempat yang bisa kita angkat sebetulnya. Dan harapan kami di dalam tokoh ini nanti dikemas untuk khusus untuk cerita, untuk sasarannya adalah anak. Artinya dari dini kita memperkenalkan ini loh tokoh pahlawan ini dikenal keberaniannya atau apa, atau kejujurannya, atau mungkin mereka bisa membangun desanya dengan seperti ini. Tentunya kan ada beberapa kronologis sejarah yang dipahami oleh anak yang dituliskan oleh guru-guru, dan alhamdulillah kemarin diikuti 30 guru dan hampir semua ini menuliskan cerita anak. Harapan kami bisa cetak, dan cetak ini bisa ada kelanjutan dan ada pemanfaatan produk mereka yang nantinya menjadi buku pendukung atau buku untuk mengedukasi pada anak-anak. Sangat inspirasi lagi. Iya. Menarik sekali ya Bapak, karena fokus utamanya adalah menceritakan tokoh pahlawan. Begitu. Apalagi sebetulnya di Jawa Timur ini kan
terbilang banyak juga pahlawan Banyak juga. lokal Iya. begitu ya Pak Bu, Benar. yang ingin kita angkat dan kita kenalkan khususnya kepada anak-anak begitu. Oke. Maaf Pak Dinda, tadi saya lupa menyampaikan ya, ada tambahan ini untuk Iya Ibu. kegiatan yang kita lakukan itu kemarin ada pameran buku ya Mas, Ya, Semesta pameran Buku, baik. itu yang berada kerjasama dengan Gramedia, dilakukan di Malang. Kemudian dilanjut dengan pameran buku juga kolaborasi dengan Gramedia itu di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, dan banyak kegiatan di situ. Selain pameran juga ada BIMTEK yang tadi sudah disebutkan Mas Amin, untuk literasi guru TK ya Mas ya. Guru TK dan guru PAUD. Guru PAUD. Itu ada 2 tambahan lagi Mbak Dinda ya. Terima kasih. Baik. Ya. Banyak sekali ya Pak Bu sebetulnya program kerja yang sudah terlaksana tahun Ya, ini benar. begitu. Jadi tim literasi kita itu sebenarnya juga membuka diri untuk bekerja sama dengan Baik. komunitas atau lembaga-lembaga lain, Mbak. Termasuk kemarin kan kita sempat bekerja sama dengan Gramedia yang di Kaloji Manang namanya Semesta Buku kan. Oh iya. Dan dilanjut lagi kegiatan di Balai tempat kita di Balai Bahasa. Dan ada beberapa rangkaian kegiatan yang kita kemas di dalam proses untuk pameran tersebut untuk menunjang dalam rangka kegiatan Bulan Bahasa. Oke. Baik Bapak, berbicara mengenai kerjasama, mungkin ini menarik juga dengan sahabat bahasa yang penasaran sebetulnya kalau ingin melakukan kerjasama khususnya dengan tim kerja literasi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, itu bagaimana sih, apa yang harus dilakukan oleh sahabat bahasa ini Pak? Menghubungi siapakah, lalu prosedurnya bagaimana? Barangkali ini merupakan informasi penting juga ya kepada sahabat bahasa. Begitu Pak, Ya. bagaimana? Jadi di kami itu ada program layanan, Mbak, namanya. Baik Bapak. Layanan juga fasilitasi ya. Jadi ketika masyarakat atau komunitas ataupun sekolah dan lain-lain ya, kalau ingin bekerja sama bisa bersurat langsung melalui layanan kita Libaste namanya itu. Oh iya, Jadi baik. semua disampaikan ke sana, isi dari surat itu disesuaikan dengan apa yang ingin dikerjasamakan. Jadi mungkin kami akan ditindaklanjuti ketika itu disposisi ke literasi ya, kita akan menanggapi itu dan mengemas kerjasama seperti apa dan apa yang bisa kita berikan. Termasuk kemarin sudah ada beberapa sekolah, Mbak. Jadi selain program-program itu kami juga punya namanya kelas menulis. Dan kebetulan kemarin ada siswa SMK yang ingin magang di sini dan kami latih untuk itu di kelas itu. Jadi siapapun yang mau atau berkeinginan untuk menjalin kerjasama dengan tim kerja literasi Balai Bahasa, kami membuka diri untuk menerima itu. Silakan bersurat saja gitu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Informasinya sangat menarik sekali ya sahabat bahasa. Jadi siapapun khususnya masyarakat Jawa Timur begitu ya Pak, tidak terkecuali dari sekolah atau masyarakat umum tentunya yang memiliki semacam semangat berliterasi begitu ya. Jadi kami di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sangat membuka diri untuk melakukan kerjasama tersebut. Memang kami sadar bahwa ketika kita bicara tentang literasi itu, literasi tidak bisa dikerjakan sendiri. Iya betul. Jadi harus Bapak. ada kolaborasi antar lembaga dan lainnya. Iya betul. Begitu. Bisa menambahkan Mbak Dinda? Boleh Ibu, silakan Ibu. Untuk masalah pengajuan tadi kerjasama, Iya. itu tidak usah datang ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, baik itu kerjasama atau pengajuan apapun itu, tidak usah datang ke Balai Bahasa, cukup mengajukan surat di Libaste. Di situ ada layanan, nanti mengisi semua yang ada di situ. Soalnya pengalaman kemarin, untuk ini lain dari kerjasama ya, kita bicara magang ya. Kemarin ada mahasiswa Unibdu Jombang itu kesini hanya untuk memberikan proposal. Kasihan ya, jauh-jauh dari sana. Terus kemarin saya beritahu kalau tidak usah kesini, tapi cukup mengajukan layanan ke Libaste itu saja. Hanya baik. itu tambahannya Mbak Dinda. Oke. Baik Ibu, terima kasih informasinya.
ini bisa menjadi pengingat kepada sahabat bahasa. Jadi sebetulnya Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur itu sudah sangat memudahkan begitu ya. Jadi ketika ingin mengajukan semacam kerjasama atau apapun itu, tidak perlu langsung datang ke sini atau jauh-jauh datang ke Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Cukup melalui laman Libaste. kita, iya, di laman kita yaitu Libaste seperti itu. Kemudian Bapak Amin dan Bu Yuyun, tadi sudah disebutkan banyak sekali program kerja yang dilaksanakan di tahun ini dari awal tahun hingga sekarang ya, bulan Desember, yang kita tahu bahwa ini sudah mendekati akhir tahun begitu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang capaian atau hasil yang sudah dilaksanakan mengenai program kerja yang sudah terlaksana tadi. Bagaimana Pak Amin dan Bu Yuyun? Ya, kalau capaian kita kalau yang terbinanya itu kita sudah mencapai, kalau persentase 95 ya. Kalau bisa dikategorikan 95. Jadi target kami, kuota kami bahkan melebihi itu. Oh, begitu, Bapak. Kita yang kita bina itu sebenarnya di target itu 12, tapi kita sudah membina 15, artinya kan Sudah melebihi target begitu ya. Dan Oke. terus yang di pendampingan itu sendiri memang ada peningkatan, ada indikator peningkatan dari kategori B ke A Baik. melalui proses yang saat kita melakukan pendampingan tersebut. Pendampingan komunitas literasi. Tersebut. Dan Oke. ketika bicara tentang sarasehan, itu animo masyarakat atau animo beberapa komunitas literasi itu semakin mendekat ke kita. Artinya ada kebutuhan-kebutuhan yang bisa dikerjasamakan di sana. Itu saya pikir itu sebagai sebuah capaian juga ya. Iya, betul, Pak. Artinya informasi yang kita berikan atau layanan yang kita berikan itu mendapat respon yang baik. Betul. Itu salah satunya. Termasuk ketika kemarin melakukan kegiatan-kegiatan Lesan Pahlawan, kami juga menggandeng forum himpunan PAUD dan TK. Dan guru-guru yang mengikuti BIMTEK ini sangat antusias sekali. Bahkan bicaranya seperti ini, Mbak. Kok cuma 1 hari atau 2 hari? Oh, begitu. Harusnya ada kelanjutan ini. Tapi ini menjadi program kita yang patut kita pikirkan loh ya. Iya, betul. Artinya tidak hanya berhenti di kegiatan itu, tapi ada keberlanjutan. Keberlanjutan artinya ya mungkin ada beberapa guru tidak hanya mungkin sasaran kita di tahun ini katakanlah 30, tapi kan akan menjadi lebih. Dan tentunya ini disesuaikan dengan anggaran yang ada ya. Iya, oke. Baik, Bapak. Menyambung Mas Amin ya. Iya, silakan. Ibu. Kemarin kan ada kegiatan apa Mas untuk BIMTEK TK PAUD-nya. Itu ada yang antusias Mbak sampai rela ke sini jauh-jauh hanya untuk mengikuti itu, tapi karena kuota tidak Cukup. sudah sudah cukup. Sudah terpenuhi begitu. Ya, saking antusiasnya itu masyarakat untuk mengikuti kegiatan BIMTEK literasi itu. Terus yang menarik kalau kita bicara literasi, tapi ini sebenarnya lintas. Iya, boleh, Bapak. Tim kerja ya, tim kerja di produk terjemahan itu sendiri ada pemanfaatan yang kemarin memang ada beberapa yang dikerjakan oleh tim literasi. Jadi pemanfaatan produk terjemahan. Jadi kami mencoba untuk mengalihwahanakan dari teks bacaan itu menjadi dramatisasi. Bahkan ada beberapa yang kita tawarkan kepada komunitas tunanetra, tentu dialihwahanakan menjadi dialih-aksarakan ya, dari itu menjadi huruf braille. Dan ada audiobook dan bahkan ada video. Oh, begitu. Dan itu kan semacam pengembangan yang bisa kita lakukan. Dan tentunya ketika tidak hanya orang-orang normal, tapi disabilitas juga kita rangkul. Betul. Untuk sebuah program-program ini. Baik, sangat luar biasa Bapak Ibu, ternyata program dari Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, terutama tim kerja literasi ini. Tadi disebutkan ada program kerja mengenai BIMTEK yang sasarannya dari SD hingga SMA, yang kategori literasinya tergolong rendah begitu ya, Pak Bu. Nah, selama setahun ini yang sudah dilaksanakan tadi itu capaiannya apa? Apakah
kategori rendah yang di awal itu tadi bisa ditingkatkan mungkin begitu, Bapak Ibu. Bagaimana? Ya, mungkin kami mengacu pada ketika kami melakukan pendampingan itu kan ada tes awal dan tes akhir. Betul. Tentunya tes awal ini sebelum mereka mendapatkan bimbingan. Jadi mereka mencoba untuk menjawab instrumen yang kita berikan. Iya. Selanjutnya kita adakan bimbingan peningkatan kompetensi itu selama 2 hari. Terus ada praktek mandiri. Terus ada sesi akhir. Setelah sesi akhir ini kita mencoba untuk memberikan post testnya, tes akhirnya. Dan dari situ ada peningkatan. Rata-rata ada peningkatan. Gitu. Jadi dari siswa SD sendiri ada peningkatan. Terus bahkan mereka bisa membuat video bagaimana mengulas sebuah buku bacaan. Ya, ada beberapa buku bacaan yang kita berikan ke mereka di awal itu dia baca. Terus kami di praktek mandiri kami meminta mereka untuk membuat video untuk mengulas. Dan mereka sangat mungkin dari sisi kebahasaannya ada peningkatan. Terus ada keberanian dari anak yang awalnya mereka itu mungkin tidak berani untuk bicara. Ternyata setelah mendapatkan pelatihan itu atau bimbingan itu mereka berani. Meskipun ada guru pendamping loh ya, tapi untuk mengubah dari tidak bisa menjadi bisa kan butuh proses. Dan di dalam kegiatan yang kami rancang kemarin ya mungkin tidak sampai 1 bulan ya 2 minggu itu ya artinya kami menemukan peningkatan itu. Baik Bapak. Termasuk yang di SMP juga. Cuma di SMP itu ada kendala karena mungkin di SMP itu kan rata-rata sistem pendidikannya kan masih ada semi ya, artinya ada umum sama pondok pesantren. Oh iya, baik. Jadi ketika mereka melakukan itu kan mungkin kendala-kendala yang mereka hadapi kan banyak sekali. Nah, itu ketika kami mencoba untuk mereka membaca cepat, memang masih kurang dari standar yang kita berikan sih. Tapi ini mendapatkan respon dari kepala dinas dan mereka akhirnya tahu bahwa faktor apa yang membuat mereka itu rendah. Harapan kami itu akan ditindaklanjuti. Jadi program yang ini tidak menjadi program kita saja, tapi diteruskan oleh pemerintah setempat, daerah melalui dinas pendidikan. Oke, baik Bapak. Bu Yuyun, apakah ada tambahan mungkin terkait dengan capaian? Iya, untuk pengalaman ini ya Mbak ya. Iya, baik, boleh. Saya kemarin kan memberikan untuk yang SMA ya, untuk membaca kritis dan analitis itu meskipun yang tadi dibilang Pak Amin kan ada pondok, ada SMP yang umum, SMA yang umum ya, itu terkendala dengan gawai. Oh begitu. Ya karena pegunungan dan itu tidak mengurangi rasa semangatnya mereka untuk bisa mengikuti, kan ada pendampingan itu, semangat mereka untuk bisa mengikuti pendampingan, dan akhirnya untuk di sesi akhir itu mereka juga masih semangat. Akhirnya sudah dibilang Mas Amin tadi, ada peningkatan dari yang sebelum mengikuti BIMTEK sama setelah mengikuti BIMTEK. Itu ada peningkatan itu, meskipun banyak kendala yang dilalui gitu. Oke. Itu aja. Iya. Jadi meskipun kendala tersebut yang tadi sudah disebutkan Pak Amin dan Bu Yuyun, tapi tetap hasil Semangat, akhirnya iya. menunjukkan ada peningkatan Iya. begitu ya, terkait dengan kemampuan berliterasi Ya, begitu. betul. Oke, baik. Lalu sekarang karena tadi sudah berbicara mengenai kendala, tadi kan Pak Amin dan Bu Yuyun sudah menyebutkan kendala. Lalu saya penasaran nih, mungkin sahabat bahasa juga penasaran, sebetulnya di tim kerja literasi ini ada tidak sih sesuatu atau hal yang berkesan? Mungkin secara pribadi menurut Pak Amin sendiri atau Bu Yuyun sendiri bagaimana? Apa hal yang berkesan selama menjalani atau melaksanakan program kerja dari tim kerja literasi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur ini? Begitu. Kalau bicara tentang kesan sebenarnya banyak sih. Banyak sekali. Yang terpenting bahwasanya
program kita itu berterima di masyarakat. Oke. Termasuk program kita bisa masuk ke sekolah. Jadi ada gerakan literasi ya, gerakan literasi masyarakat, keluarga dan sekolah. Ketika kami memberikan program-program yang kami tawarkan atau kami masuk ke beberapa sekolah ini, mereka berterima. Dan dari situ ada interaksi komunikasi dan bagaimana membuat program penguatan di sekolah. Dan mereka sangat antusias sekali. Kesan kami ketika mereka merespon itu ada tindak lanjut. Bahkan mereka berpikir ya, terus mencoba untuk apa ya istilahnya, mencari akar masalah. Kenapa literasi di sini sangat rendah? Ketika sudah tahu akar masalah, mereka bisa membuat program-program itu gitu. Ini artinya kan responsif sekali kan? Iya betul Ya, Bapak. artinya program kita bisa dijadikan solusi Iya betul. bagi mereka nanti itu. Selain itu ada beberapa hal. Selain kita memberikan, sebenarnya kita juga banyak belajar dan mendapatkan informasi yang sangat luas ketika kita berinteraksi dengan masyarakat, dengan sekolah, dengan ini. Ya artinya itu menjadi bahan kita untuk peningkatan program-program yang ada di Balai Bahasa. Oke, begitu. Bagaimana Ibu Yuyun kesannya selama melaksanakan program kerja ini? Ya kesannya ya begitu senang ya karena banyak masyarakat yang antusias ya untuk mengikuti kegiatan literasi ini. Dan kalau banyak peningkatan kan kita berarti sukses dalam melaksanakan literasi gitu. Oke. Oke, begitu saja. Ada tambahan Bapak Ibu? Saya rasa cukup nanti. Nanti terlalu panjang begitu ya durasinya. Oke, baik sahabat bahasa, itu tadi seputar program kerja dan capaian yang sudah diperoleh oleh tim kerja literasi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Bagaimana sahabat bahasa? Menarik bukan? Tim kerja literasi ini merupakan salah satu tim kerja yang ada di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, yang tentunya selain tim kerja literasi pun ada beberapa tim kerja lain sesuai dengan kepakarannya, begitu ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dua narasumber yang sudah hadir pada siniar kali ini. Kepada Pak Amin dan Bu Yuyun, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir dan berbagi informasi tentunya kepada sahabat bahasa sekalian, begitu. Mungkin satu segmen terakhir ini Pak Bu. Karena kita kan berbicara mengenai literasi, begitu. Nah, tentu kalau untuk saat ini literasi itu kan kadang masih ada yang seperti kurang semangat atau tidak antusias dalam berliterasi atau berkegiatan yang berkaitan dengan literasi. Apa sih tanggapan Pak Amin atau Bu Yuyun, atau barangkali bisa memberikan pesan kepada sahabat bahasa nih terkait dengan literasi? Ya, bagaimana Bapak? Saya pikir literasi kan tadi sudah saya tekankan ya bahwa untuk berliterasi kita tidak bisa sendiri. Tentunya kita perlu bekerja sama. Kalau bekerja sama tentunya kita tetap semangat ya. Apalagi program-program atau kegiatan yang kita lakukan ini sangat menginspirasi dan bermanfaat bagi masyarakat, sekolah dan sebagainya. Tentunya tetap dikuatkan. Kalau mau berliterasi dan literasi mencapai sebuah keberhasilan harus tetap terus. Oke, baik. Bagaimana Ibu Yuyun? Adakah pesan kepada sahabat bahasa berkaitan dengan literasi? Ya kalau kita mengikuti literasi kan berarti kita banyak membaca, banyak mencari informasi ya. Dengan berliterasi kita akan menambah wawasan dan akan menjadi cerdas. Gitu aja. Oke. Baik, terima kasih Bapak Amin dan Bu Yuyun atas pesannya berkaitan dengan literasi sesuai dengan tim kerja Bapak Ibu sekalian. Baik sahabat bahasa, terima kasih sudah menyaksikan siniar Sini Bahasa Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur episode kali ini. Jangan lupa menyukai siniar kali ini dan terus ikuti kanal YouTube Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai apa saja yang dilakukan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Sekian dari kami. Sampai jumpa kembali di siniar
episode berikutnya. Salam 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 literasi.